Halo teman-teman, kita kembali lagi ketemu di channel YouTube Semesta. Nah, sebelumnya, ketika kita membahas sejarah presiden kenapa harus dibatasi 2 periode, kita sempat menyinggung salah satu tokoh Presiden Amerika Serikat yang ke-32 yaitu Franklin D. Roosevelt yang menjadi salah satu sebab atau presiden kenapa pembatasan presiden itu menjadi 2 periode. Pada saat itu ada seorang teman aku tanya, siapa Franklin D. Roosevelt? Kemudian aku mencoba memintanya untuk mencari saja videonya di YouTube. Tapi ternyata setelah dia mencari dan kemudian dia memberitahu aku, ternyata tidak ada konten ataupun materi yang bisa menjelaskan siapa Franklin D. Roosevelt yang tersedia dalam bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu aku mencoba mencari materi video atau konten yang menceritakan tokoh Presiden Amerika Serikat yang ke-32 ini di YouTube. Tapi setelah aku cari, aku kulik-kulik, ternyata sangat sedikit atau bahkan hampir nihil konten atau materi yang menjelaskan sosok Presiden ke-32 Amerika Serikat ini. Presiden Franklin D. Roosevelt ini merupakan salah satu presiden yang penting diketahui oleh masyarakat atau publik luas. Oleh karena itu, kita akan mencoba membahas siapa sosok Franklin D. Roosevelt ini dan apa perannya dalam sejarah. Yuk, mari kita bahas. Pertama, riwayat kecil. Nama lengkap Presiden Amerika Serikat yang ke-32 ini adalah Franklin Delano Roosevelt dan sering disebut dengan nama inisialnya FDR. Lahir pada 30 Januari 1882 di New York, Amerika Serikat. FDR lahir dan besar dari keluarga yang berada. Bapaknya James Roosevelt I adalah seorang pebisnis kaya di Amerika Serikat. Pamannya adalah Theodore Roosevelt yang kemudian menjadi seorang presiden di Amerika Serikat ke-26. Mungkin salah satu tanda untuk menandakan bahwa ia adalah keluarga berada adalah nama Roosevelt di belakangnya. Mungkin yang perlu teman-teman tahu, nama Roosevelt ini sebuah nama yang magic di masyarakat Amerika. Ketika mungkin semacam nama Yudhoyono kalau di Indonesia, atau nama-nama keluarga berada atau konglomerat atau keluarga ningrat, keluarga pejabat di Indonesia. Masa kecil Franklin D. Roosevelt dihabiskan di Jerman sampai ia berumur 9 tahun. Setelah itu ia meneruskan pendidikannya di Amerika Serikat sampai umur 14 tahun. Sampai kemudian FDR melanjutkan pendidikan tingginya di Harvard University, salah satu perguruan paling bergensi dan paling terkemuka di Amerika Serikat bahkan di dunia saat ini. FDR lulus dari Harvard pada tahun 1903 dengan gelar BA dalam ilmu sejarah. Sewaktu di Harvard, FDR aktif sebagai editor-in-chief pada koran The Harvard Crimson, salah satu pers terkemuka yang ada di Universitas Harvard. FDR ini salah satu murid yang biasa-biasa saja dalam karir akademiknya, kecuali dalam karir organisasinya, di mana ia berhasil menduduki jabatan editor-in-chief atau setingkat pemimpin redaksi. Lulus dari Harvard, FDR memutuskan kembali mengambil kuliah hukum di Columbia Law School pada 1904, sampai kemudian ia memutuskan drop out atau keluar dari kuliah pada tahun 1907 setelah ia sebenarnya sudah berhasil melewati New York Bar Examination atau semacam sidang ujian skripsi kalau di Indonesia. Columbia Law School sendiri adalah salah satu fakultas atau universitas hukum paling bergengsi yang ada di Amerika Serikat atau bahkan dunia. Ia memutuskan drop out dari Columbia Law School. FDR kemudian sempat bekerja di sebuah firma hukum ternama yang bernama Carter Ledyard and Milburn di New York, Amerika Serikat. Sempat bekerja di firma hukum, kehidupan FDR ternyata tidak bisa lepas dari politik. Selama kurang lebih 3 tahun bekerja di firma hukum, ia memutuskan untuk terjun ke dalam karir politik pada tahun 1910 ketika ia memutuskan untuk maju sebagai legislator atau senator di negara bagian New York. Mewarisi darah politik ayahnya yang membuatnya bergabung dengan Partai Demokrat di Amerika Serikat. Sebagai pendatang baru dan cenderung orang muda, ia sebenarnya banyak diremehkan karena berani maju dalam kontestasi senator di Amerika Serikat. Sehingga karena kepewayannya, ia berhasil terpilih menjadi senator di negara bagian New York dari Partai Demokrat.
di mana sebenarnya negara bagian New York adalah merupakan basis Partai Republikan yang sangat kuat. Buat kalian yang belum tahu, bahwasannya sesungguhnya partai di Amerika Serikat sejak dulu sampai sekarang itu hanya ada dua, yaitu Partai Republikan yang sering disebut sebagai Partai Konservatif dan Partai Demokrat yang sering bercirikan berhaluan sosialis demokrasi. Karir politik FDR ini kemudian berkembang pesat ketika ia menjadi salah satu tim ses dari Presiden Amerika Serikat yaitu Woodrow Wilson yang mengikuti kontestasi pemilu pilihan presiden pada tahun 1913. Karena kemenangan presiden yang ia dukung, ia kemudian diangkat menjadi asisten sekretaris Angkatan Laut pada tahun 1913 sampai 1919. Dan bahkan kemudian ia mencoba memberanikan mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilihan umum 1920. Ia mengikuti konvensi wakil presiden yang diadakan oleh Partai Demokrat, namun banyak orang yang menilai bahwa usahanya itu terlalu dini karena ia dikira atau masih dianggap sebagai anak muda dan pendatang baru dalam kancah kontestasi politik nasional, sehingga usahanya itu belum menemui keberhasilan atau dikatakan gagal. Gagalannya mengikuti konvensi wakil presiden dari Partai Demokrat, ia kemudian memilih untuk beristirahat dari politik dan membangun atau mengembangkan kantor firma konsultan hukum di New York. Bujuk oleh beberapa temannya untuk menjadi gubernur New York pada pemilihan 1928. Awalnya FDR ini menolak karena mungkin ia masih merasakan trauma atau ketidaksiapannya menerima kekalahan pada konvensi wakil presiden di tahun 1913. Namun setelah diyakinkan oleh banyak teman-temannya dan beberapa pimpinan Partai Demokrat pada saat itu, ia akhirnya menyetujui untuk mengikuti konvensi gubernur di Partai Demokrat untuk pemilihan gubernur New York pada tahun 1928. Karena rekam jejak sebelumnya, ia terpilih secara aklamasi di Partai Demokrat untuk maju menjadi calon gubernur New York pada pemilihan 1928. Pada pemilihan tersebut, FDR berhasil menang dengan selisih 1% suara. Kemudian dia memimpin selama kurang lebih 3 tahun. Dengan berbagai kebijakannya, ia memutuskan untuk maju kembali pada pemilihan berikutnya. FDR maju kembali dalam pemilihan gubernur dan menang telak dengan selisih suara lebih dari 14%. Dan keberhasilannya dalam memimpin negara bagian New York, ia muncul dalam nominasi salah satu presiden paling potensial di Amerika Serikat dan berhasil menjadi salah satu penantang serius incumbent pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1932. Pada tahun 1932, FDR akhirnya memutuskan maju sebagai presiden Amerika Serikat melawan presiden incumbent Herbert Hoover yang sedang mengalami serangkaian kritik atas kegagalannya mengatasi depresi ekonomi di Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1928 atau yang terkenal dengan istilah nama Great Depression. Great Depression sendiri buat teman-teman yang belum tahu, itu adalah sebuah fase di mana perekonomian mengalami keterpurukan secara global sehingga menyebabkan pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, jumlah kepemilikan rumah juga menurun dan lain sebagainya, sehingga bisa dikatakan pada saat itu ekonomi sedang hancur. Bukan usaha FDR ini dalam meraih jabatan Presiden Amerika Serikat. Secara ia hanya berhasil atau keberhasilannya hanya pada level negara bagian, sehingga banyak yang meragukan apakah keberhasilannya atau kepiawaiannya dalam memimpin bisa ia implementasikan dalam skala yang jauh lebih luas. Bahkan serangkaian kegagalan incumbent dalam mengatasi Great Depression untuk melakukan kebijakan alternatif yang ia anggap akan berhasil menyelesaikan problem ekonomi di Amerika Serikat. Salah satu kampanye FDR ini ia menjanjikan pengurangan tarif kepada swasta, kemudian intervensi pemerintah yang jauh lebih besar kepada kehidupan ekonomi, bantuan untuk para petani, kemudian pembiayaan pemerintah untuk barang publik yang jauh lebih besar, dan bahkan ia memutuskan untuk memberikan asuransi pekerjaan kepada para pengangguran di Amerika Serikat. Tentunya hal ini sebenarnya keluar dari mainstream ideologi ekonomi politik di Amerika Serikat
yang lebih mementingkan individualisme dan pasar bebas, di mana intervensi pemerintah itu harusnya seminimal mungkin. Kenapa? Karena asumsi dari masyarakat Amerika, ketika pemerintah melakukan intervensi, justru yang terjadi adalah intervensi pasar yang jauh lebih besar. Namun kebijakan yang ia usulkan dari FDR ini ternyata mendapat sambutan luas dari publik, dari berbagai kalangan, sehingga ia berhasil membentuk suatu koalisi bernama New Deal Coalition, sebuah koalisi yang terdiri dari para petani, kemudian para serikat buruh dan lain sebagainya, di mana bahkan kemudian para politisi dari Partai Republikan yang kecewa terhadap kebijakan presiden incumbent juga memutuskan untuk bergabung. Nah, pada kontestasi kali ini, FDR berhasil memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat dengan lebih dari 57% popular vote, sehingga ia berhasil membentuk koalisi baru bernama Koalisi New Deal. FDR kemudian mengimplementasikan sejumlah gagasan atau kebijakannya sebenarnya kontroversial dalam publik Amerika Serikat. Namun karena kegigihannya, ia berhasil menunjukkan kepada publik sehingga Amerika bisa jauh lebih cepat keluar dari jebakan Great Depression. Sehingga pada pemilihan selanjutnya, FDR terpilih kembali pada pemilu 1936 dengan popular vote lebih dari 60% atau jauh lebih tinggi dibandingkan pemilihan pilpres yang pertama. Di tengah situasi geopolitik yang tidak pasti, inflasi ekonomi yang masih terjadi tinggi, invasi Nazi, pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun itu, membuat FDR memutuskan maju kembali untuk jabatan ketiga di Amerika Serikat, dan ternyata ia terpilih kembali dengan sangat mengejutkan. Setelah ia terpilih kembali untuk ketiga kali masa jabatannya, sebenarnya usia Franklin D. Roosevelt itu tidak lagi pada usia primanya. Tubuhnya sudah tua, kemudian orang atau publik juga sudah melihat banyak sekali kesusahan FDR untuk memutuskan kebijakan-kebijakan strategisnya. Sehingga pada tahun 1945, ketika Roosevelt sedang kembali dari Yalta Conference ke Amerika Serikat, ia mengalami suatu shock yang hebat sehingga ia terjatuh di lantai yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Sehingga pada April 1945 di Georgia, ketika dia sedang bersantai atau menikmati spring, Roosevelt merasakan satu sakit kepala yang sangat hebat sehingga mengharuskan ia kembali dirawat di rumah sakit. Pada tanggal itulah, pada pukul 3.35 sore, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Banyak legasi yang diberikan oleh Roosevelt kepada Amerika Serikat, namun juga banyak kritik yang dialamatkan kepada kekuasaannya. Salah satu legasi yang kemudian sering dialamatkan kepada Roosevelt atau FDR ini adalah ia berhasil mendirikan satu bentuk liberalisme baru di Amerika Serikat, di mana intervensi pemerintah memainkan peranan penting dalam kehidupan publik Amerika Serikat. Namun ketika Great Depression ini, berbagai kebijakan yang digelontorkan oleh Roosevelt atau FDR ini ternyata berhasil membawa Amerika Serikat keluar krisis jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun kritik juga tidak lepas dari kekuasaan Franklin D. Roosevelt ini, karena ia memimpin dalam sebuah situasi perang yang tidak menentu dan ketidakpastian ekonomi yang tidak menentu. FDR ini seringkali dianggap menyepelekan keadaan Kongres sehingga tidak ada terjadi check and balances, sehingga pada term yang ketiganya hampir Senat tidak berfungsi secara normal dalam kepemimpinan Franklin D. Roosevelt. Lalu, apa hubungannya Franklin D. Roosevelt dengan pembatasan 2 periode? Nah, seperti aku jelasin dalam video sebelumnya, sampai FDR menjadi presiden ke-32, Amerika Serikat sebenarnya tidak mengenal pembatasan periode jabatan seorang pemimpin. Hanya sebuah tradisi informal yang berlangsung dan secara etis dan moral dilanggengkan dari presiden pertama Amerika Serikat sampai presiden ke-31 Amerika Serikat. Setelah FDR ini tidak berkuasa, kaum Republikan berhasil memiliki suara mayoritas di Kongres yang mereka mengusulkan melakukan amandemen konstitusi ke-22 Amerika Serikat. Mereka tidak menginginkan
adanya kekuasaan yang terlampau berkuasa di Amerika Serikat, even meskipun kekuasaan itu menghasilkan sebuah produk kebijakan yang baik. Salah satu alasan Kongres, kekuasaan tidak pernah tahu akan dipegang oleh siapa, dan sebuah pembatasan yang harus dibatasi oleh konstitusi adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah penguasa buruk memperpanjang kekuasaannya. Dan kita tidak pernah tahu pemimpin seperti apa yang akan muncul esok atau 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, sehingga mungkin mencegah lebih baik daripada mengobati. Disclaimer, ini sebenarnya video singkat yang tidak mengupas secara dalam, karena ini hanya seolah keresahan aku ketika aku meminta temanku untuk mencari informasi tentang Presiden Franklin D. Roosevelt di kanal YouTube, tetapi ternyata informasi tersebut tidak tersedia cukup memadai, sehingga aku hanya membaca beberapa sumber yang kiranya bisa memberikan gambaran bagaimana sosok Presiden ke-32 Amerika Serikat ini. Ingin mendalami lebih jauh, bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas lebih jauh. Buat kamu yang punya saran, konten apa yang harusnya menarik untuk diulas, kamu bisa kasih kolom komentar di bawah ini. Aku akan mencoba konsisten, ya mungkin seminggu sekali, untuk mengunggah konten-konten yang kurasa penting dan aku memiliki pengetahuan yang cukup atau bisa aku riset dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk berbagi kepada teman-teman semua.